Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu dalam pembahasan manhaj Imam Syafi'i dalam akidah, dan kitab ini dikarang oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita bersama guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan kembali lagi kami mengundang para pemirsa Ahsan TV bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 081190079912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079913. Dan kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga Ustadz di Baritokwala? Baik, dan semoga seluruh para pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Amin amin ya. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita di pagi hari ini Ustadz, dan kami persilahkan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 10 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi isbatil aqidah. Manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam penetapan akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab usul Syafi'i fi itsbatil aqidah, yang artinya pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam penetapan akidah. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam penetapan akidah. Dan salah satu hal yang berkaitan dengan pokok Imam Syafi'i rahimahullah dalam penetapan akidah adalah yaitu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat membenci dari ilmu kalam. Dan pada pertemuan sebelumnya di halaman 141 kita sudah mempelajari bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang orang-orang tentang ilmu kalam. Di antara perkataan beliau yaitu laqad ittala'tu min ahli al-kalam ala syai'in wallahi ma tawahhamtuhu qattu wala an yabtaliya al-mar'u bi jami'i ma nahallahu anhu ma khala syirku billah khairun min an yabtaliyahu Allahu bil kalam. Sungguh aku telah melihat sedikit dari perkataan-perkataan orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Demi Allah, aku tidak mengira sama sekali sangat buruknya perkataan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, sungguh seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain kesyirikan lebih baik daripada dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu kalam. Lebih baik dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu kalam. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kemudian beliau juga mengatakan wa la an yalqallaha al-'abdu bi dzunubin mithli jibali tihamata khairun lahu min an yalqahu bi'tiqadi harfin mimma alayhi hadha ar-rajulu wa ashabuhu. Wa kana yaqulu bi khalqil Qur'an, yakni hafsan al-fard. Sungguh seseorang bertemu dengan Allah dengan dosa-dosa yang besar sebesar gunung Tihama, lebih baik baginya daripada bertemu dengan Allah daripada keyakinan satu huruf yang diyakini oleh orang ini. Dan orang ini berkeyakinan tentang Al-Quran adalah makhluk. Dan orang yang dimaksud ini adalah yaitu Hafs al-Fard. Dia seorang yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Seorang yang berkeyakinan Mu'tazilah. Ini perkataan kedua yang sudah kita pelajari dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata tentang ilmu kalam, "Man irtada bil kalami lam yuflih." Siapa yang berpakaian dengan ilmu kalam tidak akan beruntung. Siapa yang berpakaian dengan ilmu kalam maka tidak akan beruntung. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i berkata tentang ilmu kalam, "Hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al wa yuj'alu 'ala al-ibil wa yutafu bihim fil 'ashair wal qaba'il wa yunada 'alaihim hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnata wa aqbala 'ala al-kalam." Yang artinya hukumku terhadap ilmu kalam atau orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam adalah dipukuli, dicambuki dengan pelepah kurma dan juga dengan sendal, kemudian dinaikkan ke atas onta lalu diarak berkeliling kampung-kampung dan kabilah-kabilah, kemudian disuarakan, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah beberapa perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ilmu kalam. Baik. Kemudian di halaman ke-142 di paragraf sebelum terakhir kita berbicara atau membaca perkataan penulis. Penulis mengatakan, waqad hawala ba'du ahli al-kalam wa ba'du man ta'athara bihim ta'wila kalam asy-Syafi'i rahimahullah as-sabiq hatta yakhruju bima hum alayhi min bid'in min dhamm asy-Syafi'i rahimahullah li hafsin al-fard wa minhum al-Baihaqi. Dan telah berusaha sebagian ulama-ulama ahli kalam dan sebagian ulama-ulama yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Mereka berusaha menafsirkan atau mentakwilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mereka bisa keluar dari apa yang diyakini oleh mereka berupa keyakinan-keyakinan bid'ah, dari yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap ilmu kalam dan para ulamanya. Di antaranya Imam Al-Baihaqi. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa sebagian ulama ahli kalam atau sebagian ulama-ulama yang atau terpengaruh dengan ilmu kalam, mereka berusaha menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mereka berusaha menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang pencelaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam dan ulama-ulama yang sibuk dengan ilmu kalam, sehingga mereka bisa mempertahankan bid'ahnya di dalam ilmu kalam. Jadi maksud mereka, maksud perkataan Imam Syafi'i itu seperti ini tuh. Kenapa beliau sampai
mencela Hafs al-Fard yang dari kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, yang mana kata Imam Asy-Syafi'i, sungguh seseorang bertemu dengan Allah dengan dosa yang banyak, seperti dosa-dosa seperti gunung-gunung tihamah, dosanya lebih baik dibandingkan bertemu dengan Allah dengan keyakinan Hafs al-Fard, yaitu meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini lebih baik dibandingkan dia meyakini Al-Quran adalah makhluk, kecuali dosa kesyirikan. Nah, sebagian ulama ingin mentakwil perkataan Imam Syafi'i tersebut, sehingga mereka bisa tetap memperjuangkan ilmu kalam mereka dan juga keyakinan mereka di dalam ilmu kalam tersebut. Ini yang harus diperhatikan oleh sebagian para penuntut ilmu. Di antaranya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi, beliau setelah meriwayatkan pengkafiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap Hafs al-Fard, maka Imam Al-Baihaqi berkata, wa hadhihi riwayat tadullu ala muradihi bima utliqa anhu fima taqaddam, yani fi dhammil kalam ala al-umum wa fima lam yadhkurha hahuna. Kata Imam Al-Baihaqi, yang ingin menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang celaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam, yaitu bahwa ini perkataan-perkataan beliau ini menunjukkan maksud beliau dari apa yang umum tentang pencelaan ilmu kalam. Umum tentang pencelaan ilmu kalam. Dan di dalam apa yang belum beliau sebutkan di sini. Maksudnya adalah, kata Imam Al-Baihaqi, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkafirkan Hafs al-Fard yang berkeyakinan dengan keyakinan kaum Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka pada saat itu yang dimaksud dari perkataan ini, kata Imam Al-Baihaqi, adalah secara umum tentang buruknya ilmu kalam. Tentang buruknya ilmu kalam. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Wa kaifa yakunu kalamu ahli sunnati wal jama'ati madhmuman indah wa qad takallama fihi wa nadhara man nadharahu fihi wa kashafa an tamwihi man alqa ila sam'i ba'di ashabihi min ahli al-ahwa'i syai'an mimma hum fihi. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bagaimana perkataan ahlu sunnah wal jamaah tercela menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini Imam Al-Baihaqi ingin menafsirkan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang buruknya ilmu kalam menurut Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Al-Baihaqi, bagaimana kok bisa Imam Asy-Syafi'i mencela ilmu kalam? Padahal beliau sudah berbicara dengan atau di dalam ilmu kalam, dan beliau sudah mendebat orang-orang yang mencela ilmu kalam, dan beliau sudah membuka tentang orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang membisikkan perkataan-perkataan
orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini jadi maksud dari perkataan Imam Baihaqi ini adalah bahwa nggak mungkin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencela secara mutlak ilmu kalam. Tapi ilmu kalam yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i adalah ilmu kalam yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, kemudian Imam Al-Baihaqi juga mengatakan, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tadi berkata, "Man irtada bil kalam lam yuflih." Siapa yang berpakaian dengan ilmu kalam, maka dia tidak beruntung. Kata Imam Al-Baihaqi ingin menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i ini, wa innama ya'ni wallahu a'lam kalam ahli al-ahwa alladzina tarakul kitaba was sunnah. Kata beliau, sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i wallahu a'lam adalah bahwa beliau mencela orang-orang pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu yang meninggalkan Al-Quran dan hadis. Wa ja'alu ma'ulahum uqulahum. Dan mereka menjadikan sandaran mereka adalah akal-akal mereka. Nah, ini yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Al-Baihaqi. Wa akhadhu fi taswiyatil kitabi 'alaiha hina humilatis sunnatu ilaihim bi ziyadati bayanin linaqdi aqawilihim uttuhimu ruwatuha wa a'radu anha. Ittahamu ruwatuha wa a'radu anha. Dan kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah bahwa yang dimaksud pencelaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam adalah orang-orang yang menjadikan sandaran mereka akal mereka, dan orang-orang yang menyamakan antara Al-Quran dengan akal-akal mereka. Ketika mereka dibawakan sunnah kepada mereka yang menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian sunnah tersebut menolak atau membantah pendapat-pendapat mereka, maka ulama-ulama mereka mencela Al-Quran, mencela hadis Rasulullah SAW, dan mencela sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berpaling dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata Imam Al-Baihaqi. Jadi maksudnya gini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah saat mengatakan man irtada bi ilmil kalam lam yuflih, siapa yang berpakaian dengan ilmu kalam maka dia tidak akan beruntung. Ini maksudnya adalah orang-orang yang lebih mendahulukan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang menjadikan akal mereka sebagai sandaran, itu yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan orang-orang yang menyamakan Al-Quran dengan akal mereka, orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul karena tidak sesuai dengan akal mereka. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Karena memang Imam Al-Baihaqi rahimahullah sedikit terpengaruh dengan ilmu kalam, sedikit terpengaruh dengan ilmu kalam. Kemudian penulis juga mengatakan, qala fa amma ahlus sunnati fa madhhabuhum fil usuli mabniyun 'ala al-kitabi was sunnah wa inna ma akhadha man akhadha minhum fil 'aqli ibtalan li madhhabi man za'ama annahu ghairu mustaqimin 'ala al-'aql. Nah, ini juga penjelasan dari Imam Al-Baihaqi tentang
bolehnya ilmu kalam. Kata beliau, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka pendapatnya di dalam pokok-pokok akidah dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Dan ada sebagian yang mengambil di dalam akal, ini fungsinya adalah untuk membantah, membatalkan pendapat orang yang menolak Al-Quran dan hadis karena mereka menyangka ini tidak lurus dengan akal. Nah, jadi begitu. Jadi maksud Imam Al-Baihaqi itu begitu, bahwa Imam Asy-Syafi'i mencela ilmu kalam, maksudnya adalah orang-orang yang dengan ilmu kalam mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis. Nah, adapun dari Ahlus Sunnah menurut Imam Al-Baihaqi, dari Ahlus Sunnah yang menggunakan akal, ya, bukan karena mereka mengikuti hawa nafsu, tetapi karena mereka sedang membantah orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan Sunnah, yang berpendapat bahwa apabila ada ayat Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lebih didahulukan akal. Nah, ini yang ingin dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menurut Imam Al-Baihaqi. Begitu ya. Baik, kita baca lagi. Wa dzakara fi mawdhi'in akhara sababan akhara fi dhamm asy-Syafi'i li 'ilmi al-kalam. Faqala فحين شاهد الشافعي هذا وأمثال ذلك من تسلط المعتزلة على الدولة وإجبارهم الناس لاعتناق مذهبهم وأحس ببعض ما كان وراء ذلك مع كراهيته وكراهية أمثاله من أهل الورع الدخول على السلاطين واختلاط بهم استحب لأصحابه ترك الخوض فيه atau istahabba li ashabi tarkal khawdi fihi. Kemudian kata Imam Al-Baihaqi di tempat yang lain, di bagian yang lain, sebab mengapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencela ilmu kalam, karena kata Imam Al-Baihaqi, ketika Imam Asy-Syafi'i menyaksikan bahwa orang-orang Mu'tazilah dekat dengan negara dan mereka memaksa manusia untuk berkeyakinan seperti keyakinan mereka, dan mereka mengira Imam Asy-Syafi'i merasa bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini sangat berbahaya terhadap para penguasa. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akhirnya mencela ilmu kalam agar tidak masuk ke dalam ilmu kalam dari para pengikut Imam Asy-Syafi'i, agar para pengikut Imam Asy-Syafi'i tidak masuk ke dalam ilmu kalam. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti berbahaya, yaitu bisa berurusan dengan penguasa setempat. Nah, ini salah satu sebab mengapa Imam Asy-Syafi'i mencela ilmu kalam menurut Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i berkata, man irtada bi ilmin kalam lam yuflih, siapa yang memakai pakaian ilmu kalam maka dia tidak akan beruntung, ini maksudnya adalah karena di waktu itu para kaum Mu'tazilah mereka bisa menjilat para pemerintah. Mereka bisa memasukkan kepada pemerintah keyakinan Mu'tazilah mereka yang lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Maka Imam Asy-Syafi'i merasa ini berbahaya, maka beliau melarang para pengikutnya untuk terperosok ke dalam ilmu kalam agar tidak
masuk ke dalam keyakinan kaum Mu'tazilah yang sudah dekat dengan penguasa pada saat itu. Makanya beliau mencela sekali ilmu kalam. Menurut penjelasan Imam Al-Baihaqi seperti itu. Nah, kemudian penulis mengatakan, li'alla yad'uwa ila majalisi lil munadharati fihi, agar tidak diajak ke majlis-majlis mereka untuk berdebat dengan mereka. Imam Asy-Syafi'i mencela ilmu kalam agar para pengikutnya tidak masuk ke dalam majlis-majlis kaum Mu'tazilah yang sudah dekat dengan penguasa. Karena kalau duduk di majlis-majlis nanti akan didebat, dan mereka ahli debat, ya, ahli kalam, ahli debat. Walikai la yakuna dzalika sababan limihnatihim, dan agar tidak menjadi sebab mereka disiksa. Nah, karena kalau tidak bisa menjawab, maka mereka akan disiksa. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan penguasa, mereka akan disiksa. Walihada qala li Abi Ayyub Al-Buwaiti rahimahullah, amma anta ya Aba Ya'qub fa satamutu fi hadidika fa kana kama tafrusu wa dhalika li'annahu kana shadidan 'ala ahli al-bid'ah dzaban bil kalami an ahli sunnah. Artinya, oleh sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti, adapun engkau wahai Abu Ya'qub, engkau akan mati dengan pedangmu. Ya, dan Abu Ya'qub ini adalah seorang yang sangat keras, membantah orang-orang ahli kalam, membela membela ahlu sunnah dengan ilmu kalamnya. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa agar para sahabat Imam Asy-Syafi'i tidak masuk ke dalam majlis-majlis ahli kalam, kaum Mu'tazilah, yang kalau masuk maka akan didebat, dan kalau tidak bisa menjawab maka mereka akan dihukum, disiksa. Nah, Imam Asy-Syafi'i makanya mencela ilmu kalam karena agar para sahabatnya, para pengikutnya tidak masuk ke dalam ilmu kalam tersebut, agar tidak dihukum, ya, karena bisa dihukum oleh orang-orang yang Mu'tazilah yang dekat dengan penguasa. Lanjut. ثم ذكر بعض من امتحن في الفتنة كالإمام أحمد بن الحنبل وأحمد بن نصر الخزاعي والمزني وغيرهم، ثم قال وفي كل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أئمتنا ترك الخوض في الكلام إنما هو للمعنى الذي أشرنا إليه، وأن الكلام المذموم إنما هو كلام أهل البدع الذي يخالف الكتاب والسنة. Kemudian Imam Al-Baihaqi menyebutkan sebagian orang yang diuji, dihukum, seperti Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai, Imam Al-Muzani, dan selain mereka. Kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan ini semua adalah bukti bahwa anjuran dari para imam yang menganjurkan untuk meninggalkan ilmu kalam dan tidak masuk ke dalamnya, sesungguhnya itu maknanya adalah sebagaimana sudah kita berikan isyaratnya, yaitu bahwa ilmu kalam yang tercela yaitu ilmu kalam ahli bid'ah yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah ingin menafsiri perkataan tegas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fa'ammal kalam alladhi yuwafiqul kitab wa sunnata
وبين بالعقل والعبرة فإنه محمود مرغوب فيه عند الحاجة تكلم فيه الشافعي وغيره من أئمتنا رضي الله عنهم عند الحاجة كما سبق ذكرنا له. Adapun perkataan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan menjelaskan dengan akal dan juga ibrah bahwa ia terpuji dan dianjurkan di dalamnya saat diperlukan. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata tentang hal ini. Selainnya juga dari para imam telah berkata tentang hal ini bahwa ilmu kalam saat diperlukan maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, ini adalah penjelasan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah tentang bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau sangat mencela ilmu kalam. Dan sebagaimana kita katakan tadi, ini penjelasan dari Imam Al-Baihaqi. Ya. Adapun kalau kita pelajari dari secara jelas perkataan Imam Al-Syafi'i, maka jelas sekali tanpa harus ada penjelasan. Nah, kemudian ahibatul muslimun a'afanillahu wa iyyakum, penulis kemudian mengatakan hadza mulakhasu kalamil Baihaqi wa huwa yaduru haula amrayn, yang artinya inilah ringkasan perkataan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, dan dia masuk atau berputar seputar dua perkara. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, annal madmuma kalamul mubtadi'ati al-ba'id anil kitab was sunnah wa hum 'inda al-Baihaqi al-mu'tazilah alladhina dhaharu fi ayyam ar-Rashid wa man ba'dahu wal Rafidah wal Qadariyah. Adapun perkataan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun perkara yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa yang tercela dari perkataan ahli bid'ah yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menurut Imam Al-Baihaqi adalah kaum Mu'tazilah yang nampak pada zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid dan setelahnya dari Daulah Abbasiyah. Kemudian kaum Syiah Rafidah dan kaum Qadariyah. Itu perkataan yang tercela dari ilmu kalam adalah perkataan ahli bid'ah yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah kaum Mu'tazilah dan juga orang-orang Syiah Rafidah dan Qadariyah. Nah, wal amru tsani anna an-nahya laysa li'illatin fi nafsi al-kalam wa innama khawfan min an yashtahira ar-rajul bihi fayud'a lid-dukhuli 'ala as-salatin wa qad yumtahanu kama imtuhina al-amthal al-Imam Ahmad wal-Buwaiti wa ghairuhuma, bahwa larangan yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam, celaan yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam bukan karena sebuah sebab yang ada pada ilmu kalam itu sendiri, tetapi karena khawatir ya seseorang akan masyhur dengan ilmu kalam, lalu akhirnya dia akan dipanggil masuk menemui para pemimpin, para sultan, dan akhirnya diuji sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Al-Buwaiti dan selain keduanya, yang akhirnya mereka nanti dihukum
Ini yang dilarang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menurut penjelasan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wal mulahadhu anna al-Baihaqiyya khalaqa baina ilmi at-tauhid al-qa'im 'ala al-kitab wa sunnah wa baina ilmi al-kalam alladhi buniya asasuhu 'ala al-falsafah wa khalaqahu arbabuhu bi syai'in min asy-syara' yurawwija 'ala ashbahi tullabil ilm. Falidzalika lama wajadna kalaman lisy-Syafi'i fi at-tauhid ma'a nahyihi ats-tsabit an ilmi al-kalam jama'a bainahuma bil haq bihadzal jam'i as-sabiq. Dan yang nampak dari Imam Al-Baihaqi adalah beliau mencampurkan antara ilmu tauhid yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam yang dasarnya adalah filsafat. Kemudian para penganutnya mengumpulkan sesuatu atau menggabungkan dengan sesuatu dari syariat agar bisa tersebar di kalangan para penuntut ilmu yang baru-baru. Ya. Oleh sebab itulah ketika mereka mendapati perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam perkara tauhid disertai dengan larangan beliau yang tetap tentang ilmu kalam, maka dia atau mereka mengumpulkan antara dua tersebut dengan pengumpulan yang sudah disebutkan terdahulu. Jadi Imam Al-Baihaqi sebenarnya sedang menggabungkan antara dua yang tidak bisa digabungkan ketika menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwa Imam Al-Baihaqi menggabungkan antara ilmu tauhid yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam yang dasarnya filsafat dan akal. Ini tidak pernah bisa tergabung. Nah, wa dzakara ar-Razi kalaman katsiran fi hadzal mawdu' wa jama'a ba'd aqwali asy-Syafi'i al-muta'aridati fi ra'yihi wa hiya kaifa yatakallamu fi at-tauhid wal usul wa yujadilu wa yudafi'u thumma narahu yadhummu al-kalama wa ahlahu li'anna ar-Raziya la yara tariqan ila Allah wa tauhidihi illa ma'rifat al-anbiya illa bit-turuq allati rattabaha ahlul kalam fahawala al-jam'a bainaha. Dan Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan perkataan yang banyak di dalam bab ini atau tentang perkara ini. Dan Ar-Razi mengumpulkan antara sebagian dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berseberangan di dalam pendapatnya, yaitu bagaimana beliau berbicara tentang tauhid, tentang pokok-pokok ajaran, dan beliau mendebat, beliau membela. Kemudian kita dapati beliau mencela ilmu kalam dan pelaku-pelakunya. Ya. Ini karena yang namanya Razi, Imam Ar-Razi tidak melihat jalan apapun kepada Allah dan kepada tauhid Allah dan kepada pengenalan kepada para nabi kecuali dengan jalan-jalan yang sudah diatur oleh ilmu kalam. Oleh karena itulah Ar-Razi mengumpulkan antara perkataan Imam Asy-Syafi'i dan juga perkataan ahli kalam. Artinya Imam Asy-Syafi'i perkataannya yang sangat tegas di dalam ilmu kalam, beliau ingin carikan solusi atau penjelasan tentang ketegasan tersebut. Jadi hampir sama Imam Ar-Razi dengan Imam Al-Baihaqi, hampir sama caranya, yaitu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau tegas dalam membantah ilmu kalam, sedangkan
orang-orang ahlu kalam sendiri, mereka susah untuk terlepas darinya. Maka akhirnya bagaimanapun harus bisa digabungkan antara perkataan pencelaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam dengan pencelaan dengan pendapat-pendapat para ulama ilmu kalam tentang kebagusan ilmu kalam tersebut. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i secara lahiriah mencela ilmu kalam. Dan tetapi sebagian ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka ingin menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang tercelanya ilmu kalam. Ya, tentang tercelanya ilmu kalam. Nah, kemudian ahibatul muslimun, afanillah wa iyyakum, wa tariqu dzalika an nahmila ta'na asy-Syafi'i fi ilmi al-kalam ala ta'wilat. Maka oleh sebab itulah jalannya adalah membawakan celaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam dengan berbagai macam penafsiran. Jadi secara zahir Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, tetapi para ulama kemudian karena mereka terpengaruh dengan ilmu kalam, tetapi mereka juga bermadzhab Syafi'i, maka mereka harus menggabungkan perkataan Imam Syafi'i yang mencela ilmu kalam dengan bagaimana ilmu kalam tersebut tidak tercela, gitu ya. Bagaimana ilmu kalam tersebut tidak tercela. Maka mereka menafsiri dengan beberapa tafsiran. At-ta'wilul awwal, penafsiran yang pertama, annal fitan al-'azimata waqa'at fi dzalika az-zaman bisababi khawdin nas fi mas'alatil Qur'an. Bahwa keadaan genting yang besar terjadi pada waktu itu disebabkan orang-orang masuk di dalam permasalahan Al-Quran. Wa ahlul bid'ah ista'anu bis sultan wa qaharu ahlal haqq wa lam yaltafitu ila dalailil muhaqqiqin. Dan para ahli bid'ah, mereka minta pertolongan dengan penguasa, dan mereka bisa mengalahkan orang-orang yang di atas kebenaran. Walam yaltafitu ila dalailil muhaqqiqin, dan mereka tidak memeriksa apa yang ditunjuki oleh orang-orang ulama-ulama peneliti. Falamma 'arafa asy-Syafi'i anna al-bahtha fi hadzal 'ilmi ma kana fihi min fi dzalika az-zaman lillah wa fillah bal li ajli ad-dunya was-sultanah la jarama tarkuhu wa a'radu anhu wa dhamma man ishtaghala bihi. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengetahui bahwa mendalami ilmu ini bukan karena Allah dan bukan karena ingin memperjuangkan agama Allah, tetapi untuk dunia dan untuk kekuasaan, maka tidak diayalkan lagi, wajib meninggalkan dan wajib berpaling darinya, dan tercela orang yang menyibukkan diri dengannya. Nah, ini maksudnya kata Imam Ar-Razi rahimahullah, bahwa Imam Asy-Syafi'i ketika mencela ilmu kalam, maksudnya adalah agar seseorang tidak mencari dunia dengan agama, tidak mencari jabatan dengan agama. Makanya dilarang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk terperosok ke dalam ilmu kalam. Jadi bukan karena permasalahan akidahnya, tapi permasalahan politiknya, gitulah. Intinya begitu ya. Permasalahan akidahnya, tapi permasalahan politiknya. At-ta'wil ats-tsani,
anna dhamma al-'azima al-manqula 'an asy-Syafi'i lil kalam yajibu sarfu ila al-kalam alladhi kana ahlul bid'ah yansurunahu wa ya'uluna 'alaihi wa hadha 'ainu kalamil Baihaqi as-sabiq. Yang kedua adalah bahwa celaan yang sangat besar yang dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam ini wajib dipalingkan kepada perkataan dari ahlu bid'ah yang membela perbuatan bid'ah tersebut dan dijadikan sandaran terhadap keyakinan tersebut. Dan inilah juga perkataan Imam Al-Baihaqi yang sudah kita baca tadi. Jadi penafsiran yang kedua, kenapa Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, disebabkan karena adalah ilmu kalam yang dimiliki oleh oleh ahli bid'ah, yang mana mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis dan bersandar hanya kepada akal. ثم زاد الرازي في تأويلا ثالثا فقال. Lalu Imam Ar-Razi mentakwilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang pencelaan terhadap ilmu kalam, yaitu dengan pentakwilan dan pentafsiran yang ketiga. Imam Ar-Razi berkata, la'allahu kana min madhhabihi Asy-Syafi'i anna al-iktifa' bid-dalail al-madhkurah fil Qur'ani wajibun wa anna az-ziyadata 'alayha wa at-tawaghul fil madhayiq allati la sabila al-aqli ila al-khawdi fiha ghairu jaiz. Dan mungkin dari pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa mencukupkan dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah hukumnya wajib, dan bahwasanya tambahan atas hukuman tersebut dan juga sibuk di dalam kesempitan-sempitan ilmu kalam yang mana akal tidak bisa masuk ke dalamnya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ini pendapat Imam Ar-Razi untuk menafsiri pencelaan perkataan Imam Syafi'i dalam pencelaan ilmu kalam. Kata Imam Ar-Razi bahwasanya Imam Syafi'i menginginkan kita agar sibuk hanya dengan Al-Quran dan hadis dan tidak sibuk dengan sesuatu yang lain-lainnya. Karena jika sibuk dengan sesuatu yang lain-lainnya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Falihada as-sabab balagha fi dhammi man hawala al-khawda fi tilka ad-daqa'iq. Oleh sebab itulah, inilah sebab falihada as-sababu balagha, oleh karena sebab inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau sangat tegas dalam mencela orang-orang yang ingin terperosok ke dalam ilmu kalam tersebut. Kenapa para ikhwah? Karena berarti dia meninggalkan pendalilan dari Al-Quran. Ya, dia meninggalkan pendalilan dari Al-Quran. Nah, thumma bada'a bidzikri adillatihi ala hadha at-ta'wili wa dzakara muhajjata Ibrahim liqaumi. Kemudian Imam Ar-Razi memulai menyebutkan dalil-dalil atas penafsiran perkataan Imam Syafi'i tersebut, dan beliau menyebutkan cerita berbantahannya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kemudian Imam Ar-Razi berkata, fa kullu man nasara ilmal usul wa qarrara dalail at-tauhid kana ala madhhabi Ibrahim al-Khalil wastawjab at-ta'zim al-madhkur fi qawli wa tilka hujjatuna. Kata beliau, setiap yang membela ilmu akidah dan menetapkan penunjukan tauhid, maka dia di atas madhabnya Nabi Ibrahim al-Khalil. واستوجب التعظيم المذكور في قوله وتلك حجتنا, dan mewajibkan pengagungan yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 83. Itulah tanda
hujjah kami. Wa kullu man ankara ilm al-usul wa asarra ala at-taqlid wa mutaba'at al-aslaf kana ala din Azar walidi Ibrahim wa muttabi'an li tariqatihi fil jahli wad dhalal. Dan setiap yang mengingkari ilmu dasar akidah kemudian tetap melakukan taklid dan mengikuti orang-orang yang terdahulu, maka dia berarti di atas ajaran Azar bapaknya Nabi Ibrahim, ya, dan mengikuti sunnah-sunnahnya di dalam kebodohan dan kesesatan. Baik. Wa mimman dhahaba hadzal madhhab fi ta'wil kalam Asy-Syafi'i rahimahullah fi Dzam al-Kalam Ibnu Asakir fa innahu qala fi tabyinihi, wah panjang. Dan termasuk daripada orang yang ulama yang berpendapat seperti penafsiran Imam Syafi'i ini, yaitu seperti penafsirannya Imam Al-Baihaqi, Imam Ar-Razi, adalah Imam Ibnu Asakir. Jadi Imam Ibnu Asakir juga berpendapat seperti pendapatnya Imam Al-Baihaqi, siapa tadi? Ar-Razi, ya, yang menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang pencelaan terhadap ilmu kalam. Di antara ulama yang juga menafsiri perkataan pencelaan terhadap Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam adalah Imam Ibnu Asakir di dalam penjelasannya. Nah, fa in qila ghayatu ma tamdahuna bihi Abul Hasan al-Asy'ari an tathabbatu annahu mutakallim wa tadulluna ala annahu bil ma'rifah bi rusumil jadal mutawassimun wa la fakhr fi dhalika 'inda al-ulama min dhawi tasannun wal ittiba' li'annahum yarawna anna man tashaghala bidhalika min ahli al-ibtida' وقد حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام عيب المتكلمين وذم الكلام ولو لم يذمه غير الشافعي رحمه الله لكفى فإنه قد بالغ في ذمهم وأوضح حالهم وشفى وأنتم تنتسبون إلى مذهبه فهل اقتديتم في ذلك به. Kata Imam Ibnu Asakir mengatakan, jika dikatakan puncak dari apa yang kalian puji adalah Abul Hasan al-Asy'ari, untuk kalian menetapkan bahwasanya beliau adalah ahli kalam dan kalian menunjukkan kepada kami bahwasanya beliau menguasai ilmu-ilmu perdebatan, ya, dan tidak ada kesombongan di dalam hal itu menurut para ulama dari ulama-ulama yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengira atau mereka berkeyakinan bahwa siapa yang menyibukkan dirinya dengan hal itu termasuk daripada ahlu bid'ah, dan telah dihafal dari bukan satu orang dari para ulama Islam bahwa mereka mencela orang-orang ahli kalam dan mencela ilmu kalam. Kalau seandainya tidak ada yang mencela dari para ulama kecuali Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka sudah cukup. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah terlalu tinggi dalam mencela ahlu kalam dan ilmu kalam. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan keadaan mereka, yaitu keadaan ilmu kalam tersebut. Dan Imam Syafi'i rahimahullah telah mengobati mereka. Dan kalian sebagai orang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, mengapa kalian tidak mengikuti akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Nah, ini maksudnya perkataan Ibnu Asakir rahimahullah, bahwa jika kalian benar-benar mengikuti mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i dalam perkara akidah menjauhi ilmu kalam.
Ya, dalam perkara akidah beliau menjauhi ilmu kalam. Kemudian mencela orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Nah, kalau kalian mengaku bermadzhab Syafi'i, maka semestinya kalian mengikuti beliau juga mencela ilmu kalam, menjauhi ilmu kalam. Nah, kemudian selanjutnya, thumma bada'a yarwi ba'd kalamis salaf, minhum Asy-Syafi'i fi dhamm al-kalam wa naqala ta'wil al-Baihaqi lihadhihi an-nusus wa huwa annahum yuriduna kalam ahli al-bid'ah. Amma ahli sunnah fa innahum qallama yakhuduna fil kalam hatta uttirru ilaihi. Kemudian beliau memulai meriwayatkan sebagian perkataan para ulama salaf, di antaranya Imam Syafi'i tentang pencelaan terhadap ilmu kalam, dan Imam Ibnu Asakir menukilkan juga penafsiran Imam Al-Baihaqi terhadap perkataan-perkataan tersebut, bahwasanya para ulama menginginkan dari mencela terhadap ilmu kalam adalah orang-orang yang sibuk dengan bid'ahnya. Adapun ahlu sunnah, maka mereka sangat sedikit yang terperosok ke dalam ilmu kalam, kecuali dalam keadaan mereka terpaksa sekali. Kemudian Imam Ibnu Asakir mengatakan, wa tahtamilu wajhan akhar wa huwa an yakuna al-muradu biha an yaqtasira ala ilmi al-kalam wa yatruku ta'allum al-fiqh alladhi yatawassalu bihi ila ma'rifati al-halal wal haram wa yarfudu al-amala bima umira bifi'lihi min syara'il Islam. Dan Imam Ibnu Asakir juga mengatakan bahwa bisa dimaksudkan pencelaan Imam Asy-Syafi'i dari sisi lain. Pencelaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam dari sisi lain, yaitu seseorang hanya mencukupkan diri dengan mempelajari ilmu kalam dan tidak mempelajari ilmu fikih yang dengannya dia akan mengetahui halal dan haram, dan menolak beramal dengan apa yang diperintahkan untuk mengerjakannya dari syariat-syariat Islam. Wa yaltazimu fi'la ma amara bihi syari' wa yaltazimu fi'lu ma amara bihi syari'u wa tarku ma nahahu anhu al-ahkam. Thumma rawa ba'd al-athar في هذا المعنى فأخذ ما وافق قوله وأول ما خالفه ثم قال وفي الجملة لا يجحد علم الكلام إلا أحد رجلين atau إلا أحد رجلين جاهل ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك طريق أهل التحصيل وخلى عن طريق أهل النظر والناس أعداء ما جهلوا فلما انتهى عن التحقيق بهذا العلم نهى الناس ليضل كما يضل. Artinya, atau kata Imam Ibnu Asakir rahimahullah, pencelaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam adalah yaitu seseorang hanya mencukupkan dengan ilmu kalam dan meninggalkan belajar ilmu fikih yang dengannya dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dan pencelaan Imam Asy-Syafi'i juga di dalam ilmu kalam adalah orang-orang yang gara-gara ilmu kalam dia akhirnya tidak beramal lagi dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat Islam, dan dia melazimi perbuatan apa yang diperintahkan oleh syariat dan meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat berupa hukum-hukum. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Asakir menyebutkan beberapa riwayat tentang yang berkaitan dengan pencelaan terhadap ilmu kalam, dan beliau mengambil apa yang sesuai dengan ucapan beliau, dan beliau mentakwil apa yang menyelisihi pendapat beliau. Kemudian Imam Ibnu Asakir berkata, wa fil jumlah, dan ringkasannya, la yajhadu ilmal kalam, tidak ada yang menolak ilmu kalam kecuali salah satu dari dua orang. Yaitu yang pertama adalah seorang yang bodoh, yang senantiasa condong kepada taklid. Kemudian yang kedua yaitu syaqqa alaihi suluku tariqi ahli ta'sil,
sulit baginya menjalani jalan orang-orang yang belajar ilmu agama yang benar-benar dan terlepas dari jalan orang-orang yang terperosok ke dalam ilmu kalam. Dan manusia adalah musuh bagi yang dia tidak ketahui. Lalu ketika selesai dari penjelasan yang rinci ini, maka akhirnya ada sebagian manusia yang sesat, sebagaimana dia sesat. Dia menyesatkan manusia sebagaimana dia juga sesat. Nah, ini yang tercela dari ilmu kalam yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i atas penjelasan Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Au rajulun ya'taqidu madhahiba fasidatan. Atau seseorang yang meyakini madhab-madhab yang rusak. Fayantawi ala bid'in khafiyah. Yalbasu 'ala an-nas awara madhhabihi. Maka akhirnya dia akibat berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang rusak ini, maka dia terbentuk di atas bid'ah yang tersembunyi yang dia masukkan kepada manusia. Buruknya madhabnya ini, wa yu'mi alaihi wadha'iha aqidatihi, dan membutakan atas manusia keburukan-keburukan akidah mereka. Wa ya'lamu anna ahla at-tahsil min an-nazar humul ladzina yahtikuna sitra an bid'ihim wa yudhhiruna lin-nas qubha maqalatihim wal qilab la yuhibbu man yumayyizu an-nuqud wal khalal fima fi yadihi min an-nuqud al-fasidah tasarraf ذي التمييز والبصيرة. وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Atau kata Imam Ibnu Asakir rahimahullah, dia maksudnya ketika Imam Asy-Syafi'i mencela tentang ilmu kalam adalah seorang yang berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang rusak, yang akhirnya menutupi dengannya perbuatan-perbuatan bid'ah. Dia masukkan kepada manusia buruknya keyakinannya dan membutakan manusia tentang keburukan akidahnya. Nah, intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mencela ilmu kalam, beliau ingin agar orang paham betul makna dari ilmu kalam, agar orang terjauhkan dari ilmu kalam, karena tidak semua bisa membedakan mana ilmu kalam yang baik, mana ilmu kalam yang buruk menurut Imam Ibnu Asakir rahimahullah. Jadi beliau mencelanya disebabkan karena seperti itu menurut Imam Ibnu Asakir. Baik. Sekarang hadza ba'du kalami ba'du man awwala kalam Asy-Syafi'i fi dhamm ilmi al-kalam. Inilah sebagian perkataan sebagian ulama yang menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang tercelanya ilmu kalam. Wa yumkinu an nulakhisahu fi at-ta'wilatil atiyah. Dan mungkin kita meringkasnya dari pentakwilan di bawah ini. Maksudnya inilah ringkasan dari pendapat-pendapat para ulama yang menafsiri perkataan Imam Syafi'i atas pencelaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Al-awwal anna dzam khasun bi kalamil mubtadi'ah. Yang pertama adalah bahwa celaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam ini khusus untuk perkataan orang-orang ahli bid'ah. Wahumul Mu'tazilah, wal Rafidah, wal Qadariyah, wal Khawarij. Yaitu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Qadariyah, dan orang-orang Khawarij. Wala yadkhulu fihi kalamu ghairihim mimman nasaba nafsahu ila sunnah kal Asy'ariyah wa nahwihim. Dan tidak masuk perkataan Imam Syafi'i ke dalam perkataan
orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah seperti kaum Asy'ariyah dan yang semisal. Nah, ini pentakwilan ulama terhadap celaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam. Kata mereka yang dimaksud tercelanya ilmu kalam, ilmu yang dianut oleh kaum Mu'tazilah, kaum Rafidhah, kaum Qadariyah dan kaum Khawarij. Adapun yang lain-lainnya tidak masuk ke dalam pencelaan ini. Ini adalah ringkasan yang pertama. Ringkasan yang kedua, an-dzamma liman ittakhadha minal kalami wasilatan ila taqarrubi ila sultan fasara yatlubuhu li ghairillah wa yujadilu lil manasib. Dan yang kedua adalah celaan Imam Asy-Syafi'i bagi siapa yang belajar ilmu kalam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada penguasa. Akhirnya dia belajarnya bukan karena Allah dan dia mendebatnya karena ingin mendapatkan jabatan saja. Makanya Imam Syafi'i mencela. Ini menurut tafsiran ulama-ulama yang menafsiri pencelaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu anna al-a'immata khafu ala talamidhihim an yashtahiru bi ilmi al-kalam wa yusiluhum dzalika ila al-imtihan inda as-salatin alladzina ghalaba alaihim ahlul ahwa wal bidah. Bahwa para imam mereka khawatir terhadap murid-murid mereka. Yang mana murid-murid mereka kalau sibuk dengan ilmu kalam, mereka masyhur dengan ilmu kalam tersebut. Dan ini akhirnya menyebabkan mereka nanti akan diuji oleh penguasa. Ya, yang mana penguasa pada waktu itu dikuasai dan dijilat oleh ahli bid'ah dan ahli orang-orang yang mengikuti hawa nafsu seperti kaum Mu'tazilah, kaum Rafidhah, kaum Qadariyah dan seterusnya. Ini adalah tafsiran yang ketiga dari sebagian ulama yang menafsiri perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang pencelaan terhadap ilmu kalam. Yang keempat, an yakuna al-muradu an yaktasira ala ilmi al-kalam wa yatruka ta'allum al-fiqh wa huwa ilmu al-halal wal haram fala yaltazimu bima amara Allah bih wa la yatruku ma nahahu Allah an. Yang dimaksud dari pencelaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam adalah orang yang hanya belajar ilmu kalam dan tidak mau belajar ilmu fikih. Akhirnya dia tidak tahu halal dan haram. Akhirnya dia tidak mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah dan tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah karena tidak tahu. Akhirnya sibuk hanya dengan ilmu kalam saja. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mencela ilmu kalam. Penafsiran yang kelima dari penafsiran para ulama tentang ilmu kalam adalah yaitu anna dzamma khasun biman hawala dukhul fil madha'iqi allati la qudrata lil aqli 'ala al-khawdi fiha. Bahwa pencelaan Imam Syafi'i khusus bagi siapa yang masuk ke dalam gang-gang sempit yang dia tidak mampu akalnya untuk masuk ke dalamnya. Ya, untuk masuk ke dalamnya. Wa kullu hadhihi at-ta'wilat muhawalatun minhum litashihi ma hum alayhi min bid'atin wa li ikhraji anfusihim min dhammi salaf wa la siyama man yantasibu ilaiha wa huwa al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini semua penafsiran-penafsiran dan usaha-usaha dari mereka untuk membenarkan apa yang mereka yakini dari bid'ah mereka dan agar mengeluarkan mereka dari celaan para ulama salaf, terutama lagi yang mereka menisbatkan dirinya kepada ulama salaf tersebut, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi tetap saja kita berpegangan dengan zahir dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya lanjutkan sedikit boleh nggak? Biar kita selesai ini dalam hukum Imam Syafi'i dalam ilmu kalam. Masih ada waktu atau bagaimana? Lanjutkan sedikit lagi, Ustaz. Ya, ini ada dua halaman saja, insyaallah sebentar saja. Walaysa bimustaghrabin an yu'awwala
haula'i kalam asy-Syafi'i an yu'awwila haula'i kalam asy-Syafi'i rahimahullah hatta yatawafaqa ma'a ma hum alaihi. Dan ini tidak heran mereka menafsirkan perkataan Imam Syafi'i sampai sesuai dengan keyakinan mereka. Wal qawlu ahlu ta'wilin wa tahrifin wa qad hazu qasab as-sabqi fi dzalik. Maka bagaimanapun ini adalah pendapatnya orang-orang yang menafsirkan, orang-orang yang merubah, dan mereka sudah melakukan hal tersebut sebelumnya. Faqad awwala kalam Allah azza wa jalla wa awwalu kalam Allah azza wa jalla wa awwalu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man awwala al-kitab wa sunnah falaysa bimustaghrabin alaihi an yu'awwila kalam al-ulama. Sungguh mereka dari dulu sudah mentakwil firman Allah, mentakwil hadis Rasul. Siapa yang mentakwil Al-Quran dan Sunnah, maka tidak heran dia juga akan mentakwil perkataan para ulama. Waqad sabaqa bayanu ra'yi haula bi nususil kitab wa sunnah wa za'mihim anna al-akhdha bi dhahirah min usulil kufr. Ya, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pendapat mereka adalah terhadap Al-Quran dan Sunnah, mereka berpendapat bahwa siapa yang mengambil lahiriah Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah pokok kekufuran. Wa illa fa kalamu Syafi'i rahimahullah nassun fi dhammi tariqatihim. Padahal perkataan Imam Syafi'i rahimahullah adalah perkataan yang tegas tentang pencelaan terhadap metode mereka. Alladzi raddun nususa min ajlihi, yang mana orang-orang ahli kalam ini menolak dalil-dalil tegas disebabkan karena tidak sesuai dengan pendapat mereka. Wala yahtamilu at-ta'wil fa kullu man taraka al-kitab wa sunnah wa ja'ala al-aqla ma'ulahu fil i'tiqad fa huwa dakhilun fi dhammi salaf wal mutadabbir fi kutub al-asyairah yara annahum min hadha as-sinf al-madmum. Yang artinya maka tidak dimungkinkan untuk ditakwil. Maka setiap yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan akal sebagai sandarannya di dalam bab keyakinan, maka dia masuk ke dalam pencelaan ulama salaf. Wal mutadabbir, dan siapa yang memperhatikan di kitab-kitab kaum Asy'ariyah, maka dia akan mendapati bahwasanya mereka ini masuk ke dalam yang tercela ini. Waqad tawassa'a Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi munaqashatihi hadhihi al-qadhiyyah wa naqala kalam Ibni Asakir wal Baihaqi wa ghairihima fi dhalika thumma qala. Dan sungguh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah luas di dalam mendebat perkara ini dan menukilkan perkataan Imam Ibnu Asakir dan Imam Al-Baihaqi, dan selain keduanya di dalam hal ini kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa hadza ittifaqun min ulama'il asy'ariyah ma'a ghairihim min at-tawa'if al-mu'azzimin lis-salaf. Dan inilah kesepakatan dari ulama-ulama kaum Asy'ari bersamaan dengan selain mereka dari kelompok-kelompok yang mengagungkan perkataan ulama salaf, ala annal kalam al-madmum 'inda salaf kalamu man yatrukul kitab wa sunnah wa ya'ulu ala aqlihi, yaitu bahwa ilmu kalam yang tercela menurut ulama salaf adalah ilmu kalam yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan akal sebagai sandarannya. Fakaifa biman yu'aridul kitaba was sunnah bi'aqli. Maka siapa, bagaimana lagi atau terlebih lagi seorang yang menolak Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya atau membandingkan Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Wa hadha huwa alladhi qasadna ibtalahu wa huwa halu sahibil irsyad alladhina wafaqul mu'tazilah fi dzalika. Dan ini yang kami maksudkan untuk pembatalannya, dan ini adalah keadaan orang yang menulis kitab Al-Irsyad, yaitu Al-Irsyad ila qawatil adillah fi usulil i'tiqad, yang ditulis oleh Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah ta'ala.
yang mana mereka ini menyepakati kaum Mu'tazilah di dalam hal ini. Wa amma Ar-Razi wa amthalu faqad zadu 'ala al-Mu'tazilah fi dzalik. Adapun Imam Ar-Razi dan juga yang semisalnya telah menambah dari pendapat kaum Mu'tazilah dalam hal itu. Waqad bayyana anna dhamm asy-Syafi'i li kalami Hafs wa amthalihi lam yakun li ajri inkaril qadar fa inna Hafsan la yunkiruhu wa innama kana li inkari sifat wal af'al al-mabni 'ala dalil al-a'rad. Dan telah kita jelaskan bahwa pencelaan Imam Asy-Syafi'i terhadap perkataan Hafs al-Fard yang sudah kita sebutkan tadi dan yang semisalnya bukan karena dia mengingkari takdir. Permasalahan takdir bukan. Sesungguhnya Hafs al-Fard tidak mengingkari takdir, tetapi dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan yang dibangun di atas dalil a'rad, yaitu dalil sifat yang dimiliki oleh ahli kalam. Sedikit lagi ya. Fahadzal kalamu yuwaddihu anna al-a'immah wa minhum asy-Syafi'i dhammu al-kalam wa ahlahu 'ala al-umum li'annahu mabniun 'ala mu'aradati al-kitab wa sunnah bil aqli aw li'annahu yu'azzimu al-aqla wa yatruku tahkim al-kitab wa sunnah fi babil aqidah wa huwa a'zamu abwabid din. Maka perkataan ini menjelaskan bahwa para imam, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, mencela ilmu kalam dan orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam secara umum karena dia dibangun di atas bertentangan, menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya. Ya, membandingkan Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya, atau karena ia lebih mengagungkan akal dan meninggalkan menghukumkan kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam bab akidah. Dan ini adalah bab yang paling agung dalam agama. Wa akhtimu hadzal mabhath bi kalamin 'azimin lil Imam Asy-Syafi'i lina'rifa diqqatal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi hadzal bab wa i'timadahu fi dzalika 'ala al-kitab wa sunnah. Dan kata penulis, saya tutup pembahasan ini dengan perkataan yang agung yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i agar kita mengenal telitinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam perkara ini dan bersandarnya beliau dalam perkara ini terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu qala Rabi'u ibnu Sulaiman rahimahullah sa'altu Syafi'iyya rahimahullah an sifatillah ta'ala faqala haramun 'ala al-'uquli an tumaththila Allah ta'ala 'ala al-awham an tahuddahu wa 'ala adh-dhununi an taqta'a wa 'ala an-nufusi an tufakkira wa 'ala ad-dhamairi an ta'miqa wa 'ala al-khawatir an tuhita wa 'ala al-uquli an ta'qila illa ma wasafa bihi nafsahu wa au 'ala lisan nabiyhi alaihi salatu wassalam. Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, haram atas akal untuk memisalkan Allah Subhanahu wa taala atau atas perakiraan untuk membatasi tentang Allah Subhanahu wa taala atau sangkaan untuk menetapkan atas Allah Subhanahu wa taala atau perasaan untuk berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang misal Allah Subhanahu wa taala, atau atas hati untuk terlalu dalam memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau yang terbesit dalam pikiran untuk meliputi apa yang ada di dalam pikirannya tentang sifat-sifat Allah. Dan haram atas akal ya untuk berpikir menggunakan akalnya tentang sifat-sifat Allah kecuali yang disifati oleh Allah atas dirinya, oleh dirinya atau melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman yasduru minhu mithlu hadzal kalami ad-daqiqi fi hadzal babil khatiri la yumkin an yuwafiq al-mutakallimah ala ma hum alaihi min bid'ah. Maka siapa saja yang keluar darinya seperti perkataan yang teliti ini di dalam bab yang sangat penting ini tidak mungkin menyepakati perkataan ahli kalam yang mereka berdiri di atas bid'ah mereka.
Wallahu a'lam. Nah, mohon maaf ini saya sengaja ingin menyelesaikan bab ini ya, sehingga kita di pertemuan selanjutnya nanti masuk kepada bab yang kedua, yaitu akidah Imam Syafi'i dalam iman dan juga metode Imam Syafi'i dalam penetapan iman. Alhamdulillah selesai. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustadz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menjadi catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Ahsan TV, itulah tadi pembahasan kita, pembahasan kitab Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam akidah. Bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa, bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor 0811 900 7912. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 9007913. Tapi Ustaz, di kesempatan pagi hari ini mungkin kita akan membacakan beberapa pertanyaan saja Ustaz, 1 atau 2 pertanyaan saja Ustaz, dikarenakan waktu yang terbatas ini Ustaz. Tapi Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz di kesempatan pagi hari ini, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh seorang dai mendebat atau melakukan dialog ilmiah kepada ahli kalam yang sudah mensesatkan sebagian orang awam dari agama Islam Ustaz? Dari Ibnu Kemal di Cikarang Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, artinya dakwailah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan ilmu dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan hujah yang lebih baik. Menunjukkan asal hukum mendebat diperbolehkan. Tetapi kemudian para ulama melihat apabila debat tersebut tidak mendatangkan maslahat yang besar, yang banyak, bahkan mendatangkan keburukan, bahaya untuk orang-orang umum dari kaum muslimin, maka tidak diperlukan untuk berdebat. Ya, tidak diperlukan untuk berdebat. Cukup seseorang menyampaikan apa yang dia yakini berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian setelah itu dia terus memperjuangkan hal tersebut. Adapun orang-orang ahli kalam, jika mereka mempunyai syubhat, maka cukup dibantah dengan penjelasan ilmiah. Tidak perlu masuk ke dalam debat jika memang tidak ada maslahat yang diharapkan, kebaikan yang diharapkan dari debat tersebut. Jadi asal hukum berdebat diperbolehkan, tetapi dilihat apakah bermaslahat kebaikan ataukah malah bermaslahat keburukan. Jika mendatangkan maslahat kebaikan, maka dilakukan. Jika mendatangkan maslahat keburukan, maka dijauhi. Karena kita ini beragama bukan untuk berdebat, tetapi untuk beramal. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, akullama ya'ti rajulun ajdala min rajulin natruku ma ata Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap ada orang datang dengan perkataan yang lebih dalam berdebat ya daripada sebelumnya, maka kita meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkataan sangat agung dan diterima oleh para ulama Islam. Masa setiap datang orang yang lebih pintar ngomong, kemudian kita meninggalkan agama kita?
yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Setiap datang orang yang retorikanya lebih indah, lebih meyakinkan, kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Maka sebagian ulama mengatakan fa asbaha aktsaru tanaqqulan. Kalau begitu kita akan sering berpindah-pindah agama, sering berpindah-pindah keyakinan. Setiap kali datang orang dengan retorika yang lebih indah, penyampaian yang lebih indah, kemudian kita akhirnya ikut-ikutan meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak begitu beragama. Beragama, pelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih berdasarkan pemahaman para salafus salih melalui guru yang memang amanah di dalam ilmunya dan juga penyampaiannya. Kemudian jadikan itu sebagai ilmu bekal untuk beramal. Begitu cara beragama. Agama bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dipelajari kemudian diamalkan. Saya terkadang di zaman globalisasi media sosial seperti sekarang ini merasa aneh dengan sebagian para penuntut ilmu, bukan hanya orang awam biasa, tapi para penuntut ilmu. Mereka sering memberikan link, dan di dalam link tersebut terdapat video yang ada di YouTube ataupun yang di lainnya. Kemudian ada syubhat di dalam video tersebut. Ustaz, tolong menjawab syubhat ini. Apakah kita beragama seperti itu? Tidak. Kita beragama belajar Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, diajarkan oleh guru-guru yang mumpuni ilmunya, kemudian kita amalkan. Kita beragama tidak beragama dengan membantah syubhat. Syubhat ya dibantah pada orang-orang yang berhak untuk membantahnya. Adapun orang-orang awam, mereka tujuan beragamanya adalah belajar ilmu agama kemudian mengamalkan agar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ ada semacam kekeliruan metodologi dalam menuntut ilmu. Ya, saya nasihatkan kepada kaum muslimin, tuntutlah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, diajarkan oleh guru-guru yang amanah, guru-guru yang amanah dan tegar dalam memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu berusaha mengamalkannya, setelah itu berusaha mendakwahkannya, dan bersabar saat belajar, saat beramal, dan saat berdakwah. Itulah konsep hidup yang bahagia. Adapun setiap kali datang syubhat kemudian kita goyah, setiap kali datang syubhat kemudian kita bingung, maka tidak seperti ini cara beragama. Ada orang mengatakan Islam belum sempurna, tidak seperti ini cara beragama. Kemudian kita bingung. Ada orang mengatakan bahwa semua agama sama dengan retorika yang bermacam-macam, kemudian kita bingung. Tidak seperti ini cara beragama. Cara beragama adalah seseorang belajar Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat melalui guru yang memang pantas untuk diambil ilmunya karena dia amanah dan tegar di dalam akidah yang benar. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan tentang kajian ini. Sepertinya cukup satu pertanyaan saja karena saya sudah memakan waktu yang begitu lama. Mohon maaf. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya yang dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita menutup, ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di zaman globalisasi, era media sosial saat seperti kita sekarang ini, sangat sulit untuk membendung informasi-informasi yang jelas-jelas menyimpang dan merusak keyakinan kaum muslimin. Maka oleh sebab itulah saya nasihatkan kepada kaum muslimin, jika ada perkara-perkara syubhat, hal-hal yang samar-samar yang merusak keyakinan kaum muslimin,
maka kembalikanlah kepada yang yakin. Begitulah caranya, begitu metodenya menghadapi perkara-perkara syubhat dari orang-orang pengikut hawa nafsu dan pengikut akal meninggalkan Al-Quran dan hadis. Yaitu kembalikan kepada yang yakin, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, fitnatus syubhat tudra'u bil yaqin. Ujian syubhat ditahan dengan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keyakinan yang dimaksud. Maka jika ada orang yang mengatakan Islam belum sempurna, maka kita kembalikan kepada yang yakin bahwa Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah selesai. Itu yang diyakini. Tidak usah mendebat orang yang mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar, maka kita meyakini Al-Quran berfirman, Innad dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Sudah, kita ambil Al-Qurannya, tinggalkan orang tersebut. Tidak perlu didebat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya mana mungkin ada bisa masuk surga yang luar biasa hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita mengambil yang yakin, yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dia masuk ke dalam surga. Ambil yang yakin, tinggalkan pernyataan orang tersebut. Jika ada yang mengatakan bahwasanya syariat Islam tidak wajib dilaksanakan, maka kita ambil yang yakin, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang mengatakan tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, ayat yang mengatakan seperti itu, maka kita katakan Allah berfirman, Inna salata kanat al-mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas kaum orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang yakin, syubhat dikembalikan kepada yang yakin. Dan satu lagi, bahwa kita meyakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW jauhilah. Ma atakumur rasul fakhudhu wa man nahakum anhu fantahu. Dan termasuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW salat 5 waktu. Jadi semuanya kembalikan kepada yang, dan jangan bingung. Kita ini beragama Islam yang sangat kokoh pondasinya, sangat sempurna, tidak boleh diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bisa merusak tatanan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ikhtitamnya. Baik para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV khususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan 1, 3, dan 5 atau 2 minggu lagi pada hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.